keakuan diri jenengan sudah tidak ada, karena kita adalah makhluk sudah tiada, maka disitulah akunya Allah yang disebut tajalli. Begitu. Ini aku yakin kalau Rasulullah menyampaikan hal ini karena bukti surat Al-Anbiya 25 ini. Begini loh, ada seseorang yang maha alim mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinu tauhid atau hakikat ma'rifat. Matamu picek. Nyun sewu Pak, nyun sewu. Nyun sewu. Joroke Gus, ngomongnya kasar. Lah kuwi dihalusi kabeh yo Kak. Sik nentangai. Saya membikin batu akik iki dari napa jenenge? Batu. Nek tak lus kapan dadine? Tak grendo, Pak. Gitu. Kalau sudah membentuk baru dilus. Lah ngoten nggih. Jadi kasar itu bukan untuk jenengan. Kasar untuk mereka alladzina kafaru yang mengingkari ini. Nggih, mohon maaf. Nyuwun sewu. Bukan perkaranya saya itu menjatuhkan jenengan boten, saya itu mengingatkan supaya gak lu kudu wae. Maksud kula ngoten. Jadi bukti surat ayat ada itu sebagai wahyu Allah. Kalau Rasulullah dulu ya juga menyampaikan. Nek gak percaya belajar mati sampean. Belajar kholwat, ruhaniyah sampean akan keluar dari jasad, berangkat sampai tinggalkan dunia yang disebut suluk, nanti jenengan diperjalankan suluk ketemu Kanjeng Nabi tekoko. Ya Rasulullah alam lahut dulu jenengan iku nggih nyampekno apa sing disampekno klason. Ajaran tauhid antawa ana. Nek mboten jawab mboten. Jawab Rasulullah ngene. Oh gak, iku kelakuane nafsune klason dhewe. Aku gak tutuk kene. Moh tak tutup wis aku gak kathik nang Karang Plosok. Tak tutup ning pondok aku gak ngejikin. Kalau jawabannya seperti itu taruh aku. Taruh aku. Kalau tidak Rasulullah menyampaikan hal ini. Taruh aku tak tutup kitab ini, tak tutup kegiatan ngaji, wis masih sing wuto cekne wuto, sing ora cekne ora. Lah ngoten toh. Tapi nggak bisa saya untuk berhenti kalau tidak ndang ketekan mati wis gak iso. Tetap. Tapi aku yakin jawabannya nanti seperti apa yang dituangkan di dalam Al-Qur'an. Ini sudah banyak yang WA saya jawabannya seperti itu, akhirnya ya udah apa sih maksudnya untuk menambah keyakinan jenengan. Sampai nek wis rohaniyah iki mi'raj, lepas diri, tinggalkan dunia yang disebut suluk. Kalau Kanjeng Nabi mi'raj, bukan Isra tapi mi'raj, perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kesadaran penuh, Sidratul Muntaha, kesadaran penuh bahwasanya dirimu itu la maujud. Dirimu itu la haula walaku quwata. Nantinya di situ. Ini kalau Sidratul Muntaha hakikatnya. Kalau sudah di situ, maka Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itulah hati yang tenang ketika saat bertemu Allah. Akhirnya Allah dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, he nafsu sing anteng irji'i, kembalilah kau ila rabbiki terhadap Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ikhlas ridho dan diridani. Berarti jenengan kudu melepaskan keakuan diri dengan ikhlas. Segala-galanya dilepas. Ruhaniyah. Setelah itu falhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jelas dimasukkan golongan ahli syuhud, kekasih Allah, yaitu kekasih yang dimasukkan surga. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat surga atimu tentrem krono bendino ketemu Gusti. Gus kadang kalau ketemu genderuwo, ketemu Gusti Allah genderuwo, kok ganti Gus? Ya wis, iku memang prosesin jenengan musyahadatul fana ke kamil ke bakok. Ikuti terus. Kadang kula niki jatuh, kadang bangun, jatuh, bangun, lali eling. Ya udah nikmat toh. Sebab sing lalekno kau itu siapa?
yang mengingatkan kau itu juga kembalilah hatimu. In asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi, kembali kepada Sang Yang hidup. Kesimpulan, satu, sak temenin dunya iki belenggu jenengan. Ahli syuhud tapi gak dadekno belenggu. Karena jenengan sudah lepas dari belenggu. Asine peteng tapi dadi sampean gak dadi peteng. Karena sampean iku di dalam peteng isok nontok padang. Di dalam peteng isok nontok Allah. Bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, hanya bersaksi melihat Allah saja. Satu, sing sapa wonge tatkala ning dunya, di dunia ini mata hatinya, ruh basirohnya sudah bisa sampai pada Allah. Allah itu hakul mubin, maka dia di akhirat pun juga begitu. Yang kedua, bagi golongan kiri ahli hijab, orang-orang yang menjadikan Allah selain Allah sebagai imamnya, maka dia tidak sadar petengin dunya iku dadi padangi dhek. Justru sebaliknya, padangin dunya dadi petenge atine menyang Gusti Allah, tapi gak menyadari. Sing sapa wonge tatkala ning dunya atine kok ya sik peteng nang Allah, maka dia di akhirat pun juga begitu. Pun iki kesimpulane, anggene menungso umat iki milih sing pundi monggo kersa. Ngikuti Rasulullah atau tidak monggo, itu hak kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang disampaikan dan kita terima dari Allah, ilmu yang menurut saya yang paling penting yang harus diterima oleh umat, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan satu kesadaran kalau kita selama ini laku dolim pada Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, ternyata sampai hari ini saya alhamdulillah semua pengertian-pengertian yang dulu belum terjawab ini sudah semakin menemukan apa namanya kegenahannya gitu loh. Begini Gus, kalau dulu itu ada meditasi, ternyata di sini itu adalah khalwat yang tidak khusus, sirrul asrar itu. Kemudian ditambahkan lagi dengan khalwat khusus yang menggunakan gerak, yaitu sholat malam. Alhamdulillah itu sangat menjadi kebutuhan memang. Tentang khalwat Gus, kami mohon penjelasan, saya perlu penjelasan. Pada suatu saat berkholwat, biasa sebelumnya adalah tidur dulu. Kemudian tiba-tiba dibangunkan dengan kalimah yang saya sebenarnya kan kalau bahasa Arab tidak begitu tahu. Dibangunkan dengan kalimat fiha malikun. Kemudian bangun itu seakan-akan nggak ngantuk. Langsung mandi, langsung sholat malam, tahajud 2 kali 4 dan witir 2 kali 1. Kemudian pada saat sholat yang terakhir, itu yang terakhir bukan witir ya, itu kan saya biasa dengan memejamkan mata, semua lampu dimatikan biasa, karena memang meditasi begitu, mau gelap. Kok tiba-tiba sebelumnya itu seperti masuk dalam sebuah ruangan, itu sekarang berbeda, seakan-akan diri ini menjadi fokus. Seperti foto selfie, kemudian fokusnya di sini gitu, jadi lingkungannya menjadi remang gitu. Nah kemudian dilanjutkan dengan sholat witir.
semua doa atau Al-Fatihah dan seterusnya itu tidak dilakukan secara lisan, tapi di dalam dada dengan ada sirul asror gitu, di belakangnya sirul asror. Jadi ada zikir, di belakangnya itu ya berdoalah begitu. Nah, kok pada saat melakukan witir itu hanya sirul asror saja, tapi saya Al-Fatihah aja nggak bisa gitu, nggak keluar. Surat juga nggak keluar ya, cuman gerak aja begitu. Kemudian dilanjutkan pada kholwat berikutnya, itu saya dibangunkan lagi dengan kalimah apa ini saya catat ini, yaitu bunyana kasira atau apa gitu, bunyana kasira. Mandi juga langsung kholwat. Pada saat selesai sholat itu, saya tidak melanjutkan witir dulu, duduk tapi kok diceritakan tentang masih kecil itu, Gus, kamu kecilnya begini dulu, nggak sempat main seperti anak kecil begini dan seterusnya sampai besar begitu. Kemudian menangis Gus, menangis, tapi akhirnya reda. Kemudian sholat witir sudah nggak menangis lagi begitu. Mohon penjelasan itu apa? Itu lagi. Ya karena saya nggak bisa menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti tinggalkan. Barang siapa yang hatinya terus menuju dan bertemu Allah, maka otomatis Allah akan memutus dan memutus hubungannya rohaniah dengan selain Allah. Otomatis itu Pak. Dan orang yang seperti ini melakukan kholwat, pasti dia itu sebelumnya didasari dulu dengan pengajaran ilmu tauhid. Kalau dulu itu ilmu tuwek, ilmu kaweruh. Dulu itu boleh melakukan meditasi, kalau sebelumnya itu sudah diwejang romo. Akhirnya disuruh untuk selalu melakukan as-sholatun daimun, sholat sing langgeng. Seperti itu. Nah sekarang lewat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Ini yang sudah diajarkan Rasulullah. Akhirnya kita mengambil satu kesadaran dari ilmu itu yang membawa petunjuk hidayah. Akhirnya kita sadar kalau kita itu bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa dalam kholwat itu. Lah, ketika seseorang sudah jalan kholwatnya, apa sih kholwat itu? Yakfur bitauhid wa yu'min billah. Yakfur, tinggalkan, bitauhid, iman selain Allah, wa yu'min, dan dia pasti akan beriman, wa yu'min billah. Istilah orang, kalau seseorang itu awalnya itu cinta pada selain Allah, berhubung ini ditinggalkan, maka dia akan membangun cintanya pada Allah. Otomatis akan diputus hubungannya cinta ruh dengan selain Allah. Itu pasti. Dan ketika saat proses perjalanan itu, kita itu biasanya kadang-kadang diuji Allah di dalam alam mukasyafah. Baik secara sadar atau tidak sadar. Sadar berarti ketika jenengan iki dalam keadaan tidak tidur, nggak sadar jenengan ikut dilewat no mimpi. Apa yang jenengan ceritakan tadi. Kehampaan yang jenengan alami itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Lah, sebelum itu jenengan kadang-kadang ya dilewatkan kasaf dulu, ketemu ini, ketemu itu, merasakan ini, merasakan itu. Selama jenengan ini masih di dalam hati, esih muncul keakuan diri sebagai makhluk yang menghadap, maka ini masih ada di muka syafah. Ketemu apapun, merasakan apapun, kalau keakuan diri masih muncul,
muncul ini ada alam mukasyafah, itu adalah alam muraqabah, alam di mana jenis ini sudah dekat. Ini akan bisa masuk ke musyahadah, harus pelepasan keakuan diri. Akhirnya masuklah dalam satu alam di mana tidak ada siapa-siapa dan tidak terbatas. Alam itu padang jinglang, tidak pernah mengenal surup, bahkan gelap nggak pernah. Dan disitulah hidup itu berkata, innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Lah, yang mendengarkan dan yang membaca itu hidup itu sendiri, bukan kita. Makhluk ini sudah tiada. Inilah yang kusebut tajali nafsu yang ono tajali. Illama rohima rabbi. Itulah yang disebut sebagai ada nafsu yang dirahmati. Ya ini maksudnya. Diri, keakuan diri Allah. Lah, siapa yang ada di situ, mesti orang ini kami sebut sebagai hati yang jadab. Ruhaniyah yang jadab. Jadab iku majnun. Majnun iku edan. Karena cintanya sudah tidak bisa diobah. Cintanya hanya pada Allah. Ketika jenengan menghadapi istri, sampai mencintai bukan istrinya, tapi hidup di dalam istri. Anak, harta benda, begitu seterusnya. Ini kalau di luar khusus. Kalau di dalam khusus nggih sampean mengalami gini wau. Proses perjalanan rohaniah, tinggalkan alam dunia. Naik ke sap langit 7 baru ke Sidratul Muntaha. Bon, jadi tinggal pertanyaannya jenengan tadi ketika ngalami itu keakuan diri sebagai makhluk masih muncul apa ndak? Kalau masih itu jenengan itu masuk di dalam alam mukasyafah. Alam mukasyafah. Di situ di mana jenengan itu merasa yang memperjalankan jenengan itu adalah Allah. Atau kami sebut sebagai alam muraqabah, sudah dekat tapi belum ketemu. Yes, satu. Untuk yang dua, apa tadi Pak? Kalimat bunyana, berarti jenengan disuruh untuk menyatakan kafir. Makrifat kudu yang luas. Syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya apa? Luaskanlah makrifatmu, jangan hanya di sholat, jangan hanya di satu tempat. Lebarkan makrifatmu pada Allah. Caranya yaitu tadi, harus faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah ini. Mana sih tali ini Allah? Hablum minallah, ruh pada Allah, zikir. Yang kula maksud zikir di sini bukan menyebut baik secara lisan maupun hati nama, tidak, tapi merasakan, mengimani bahwasanya semua apapun yang terjadi itu sebagai sang berperan adalah Allah. Hamen luaskan dengan cara bangun terus zikir itu, akhirnya kemakrifatan sampean kathir, luas, banyak. Inilah proses kekasih Allah, musyahadatul fana wa kamil wa baqa. Walaupun sudah ketemu, ya waktu jenengan khusus tak, umum juga ketemu, apapun ketemu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus, niku apakah orang yang masih memiliki rasa takut selain Allah itu dia bisa dikatakan tidak bisa atau belum bisa bertemu kepada Allah? Jika memang begitu Gus, apakah orang yang memiliki fobia atau trauma dia tidak akan pernah bisa ketemu Allah? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu nafsu. Nafsu kan seperti yang dijelaskan, dia itu yang membisikkan kita untuk bersenang-senang ke dunia. Tapi dia juga itu diri holik itu. Jadi bukankah ini ada kontradiktif? Dia itu menjauhi Allah
tapi dia itu ya mendekati Allah. Mohon itu dijelaskan Gus. Dan itu sama dirinya itu ada berapa sih kita itu Gus? Ada nafsu, ada rohani, ada jasmani gitu Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang takut selain Allah itu termasuk orang yang gak pernah bisa ketemu Allah? Orang yang takut pada selain Allah berarti sudah jelas belum ketemu Allah. Orang yang takut pada selain Allah berarti orang itu menganggap selain Allah itu ada. Saya ulang. Orang yang takut pada selain Allah berarti orang itu tidak pernah ketemu Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim. Beliau-beliau itu tidak mudah untuk takut pada Allah. Melihat makom kita di fana kamil au baqo. Lihat di situ. Dia tidak mudah takut berarti kadang yo takut. Kalau dia tidak pernah takut berarti selain Allah itu tidak ada. Bagaimana mungkin kita akan takut wong selain Allah itu tidak ada. Saya ulangi. Bagaimana orang ini akan takut pada selain Allah? Lawang selain Allah itu sudah tidak ada. Ini pas posisi kita itu rohaniah sudah lebur. Sudah dikatakan bertemu, sudah dikatakan liqa. Bapak Ibu, kenapa tadi trauma? Penyakit. Oh, ketakutan. Oh, ngeten. Oh, ngeten. Nah, ngeten. Sekarang kita gini aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kau hanya kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sekarang dikembalikan pada diri kita. Apakah di dalam diri kita itu masih ada selain Allah atau tidak? Kalau masih ada, nggak mungkin nggak takut pada selain. Contoh, besok kita punya tanggung jawab yang sekarang belum dapat solusi. Walahum yahzanun. Kekasih Allah gak khawatir, tapi kita khawatir. Khawatir kok dilok nih, kita. Khawatir kita janjine beleset. Itu karena dalam diri kita selain Allah masih ada. Selain Allah masih ada. Kalau kita selama itu terus menerus betul tidak akan bertemu Allah. Karena selain Allah yang kita ada-adakan tadi itu akan nyumpeli, buntoni, meripati ati jenengan kalih kula datang Allah akhirnya tidak nyatane Allah di dalam perjanjian tadi. Di dalam orang itu dan lain sebagainya. Makanya di dalam diri manusia itu ada dua sifat. Basyariyah dan basiroh. Ini mungkin jawaban yang kedua. Basyariyah berarti manusiawiyah. Basiroh berarti rububiyah. Kepengeranan. Mana di antara dua dalam diri kita yang lebih kuat? Kalau kuat di basyariyah otomatis kita pasti ada rasa takut, khawatir, gelisah dan lain sebagainya. Karena kita masih melihat selain Allah itu ada. Aku tidak akan menerimamu memasukkan surgaku jikalau dalam hatimu masih ada syirik. Ada selain Allah. Itu ning Quran ya. Gak bisa kita akan masuk surga selama di dalam hati kita masih ada selain Allah. Selain Allah, gak bisa. Makanya jawabannya saya benar. Dia tidak akan bisa sampai pada Allah selama masih ada rasa takut. Nah, kayak takut di atas menisordes
Bediding bahasane ya cara kula bediding. Apakah bediding ikut takut? Rasa ajrih. Kalau jenengan ini sudah betul-betul selain Allah itu tidak ada, termasuk diri kita, bagaimana mungkin Allah akan takut pada selainnya, wong selainnya sudah tidak? Apabila bediding itu adalah karena hati itu sudah lepas dari Allahnya, betul. Termasuk salah satu tanda kita tidak bisa sampai pada Allah. Berarti sakliyane Allah itu ada. Wes, satu. Di dalam diri insanul kamil ada jasmani, ada ruhani. Kalau jasmani banyak Pak, berjamaah. Ada tangan, ada mata, ada telinga dan sebagainya. Kalau ruhani itu Allah meletakkan dua sifat. Satu sifat basariyah dan basiroh. Nah sifat basariyah itu ada dua kelompok. Yang dua kelompok ini akan menyeret hati kita untuk selalu melalaikan Allah yang disebut nafsu nafsiyah dan amarah. Basariyah ada dua, nafsiyah dan amarah. Basariyah. Yang kedua, golongan yang kedua sifat basiroh. Di sini juga ada dua. Lawamah dan mutmainnah. Ini ngejak dengki nang Allah, ini ngejak taat. Setiap saat dan waktu dua kelompok basariyah dan basiroh niku gelut. Mana sing kuat? Sing kuat ya sing gelek mangan, fitness. Oleh karena kita sering ngaku aku sing ini, aku sing ini. Akhirnya basariyah sampean ketot. Mereka mangan terus. Basiroh kuru. Kayak datuk maringge. Dibanting langsung. Makanya jenengan waktu agawe opo selalu lalai pada Allah. Basiroh kita lemah. Setiap saat tari-tarian itu. Nah bisanya basiroh itu lemu. Caranya basariyah jadi keimangan. Apa kebutuhan basariyah? Jangan kau kasih makan. Nafsu nafsiyah akan menumbuhkan pohon buahnya. Riyak, takabur, sum'ah. Apalagi hasud dan lain sebagainya. Amarah, berungai ini gak cocok, mau ring-muring. Gak cocok, mau ring-muring. Yun sewu. Itu akibat kita itu tidak menerima wahyu, gak gelem menerima wahyu. Basiroh kalau mau menerima wahyu ruh ini, hati ini, maka sedikit demi sedikit basiroh itu dapat makan. Aktivitas apa wae, ingat basariyah, nafsu nafsiyah dan amarah minta bagian Pak. Bentuk minta bagiannya kita disuruh ngaku-ngaku. Hati kita disuruh untuk ada iman ngaku kalau kita yang melakukan. Tapi kalau basiroh sudah menerima wahyu, maka diarahkan, lepaskanlah keakuanmu diri sebagai makhluk yang bisa. Baru Pak basariyah kuru-kuru, basiroh lemung. Akhirnya gampang ati sampean eling dateng Gusti. Lah di sini. Ruh digawani dua sifat, yang di dalam dua sifat ada 4 nafsu. Yang dua ngajak kejelekan, yang dua lagi itu mengajak kebaikan. Kebaikan itu berarti mengajak hati sampean eling nang Gusti Allah. Ketika Allah dawuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, irji'iku fi'il amar, perintah. Mengapa mereka diperintahkan untuk kembali? Karena nafsu itu belum kembali. Kok wis kembali gak mungkin diperintah? Pak ayo mlebu nang ngene bali sebab sampean si ono njopo.
kok sudah ada di dalam? Gak mungkin, Pak. Mengapa disebut jiwa? Karena nafsu belum fitrah. Belum fitrah. Sampai deleng mriki, Pak. Sebetulnya kalau jenengan iku sudah dikatakan liqo bertemu Allah. Iki yo iki yo iki. Paham maksud kula? La farqa bainahum. Tidak ada bedanya karena nama-nama ini sudah tiada. Inilah jawaban dari satu pertanyaan, apakah roh itu Allah? Jawab saya, kalau di ahad beda, di musyahadah beda dengan di muraqabah atau di mukasyafah atau di muhadharah beda. Makanya saya harus pakai beberapa kacamata biar nggak salah paham. Di dalam diri jasad ada ruh, di dalam diri ruh ada Nur Muhammad, di dalam diri Nur Muhammad ada Allah. Bahasa Jawa ning jerone raga iku ana roh, sak njero roh ana rasa, sak njero rasa ana cahaya, sak njero cahaya ana urip. Iku pelajaran ilmu sejati. Sama sebetulnya itu, cuman bahasanya yang berbeda. Substansinya sama. Orang Islam menyembah Tuhannya sama walaupun namanya Allah, dengan orang Nasrani Allah. Hatinya ke substansi. Cuman kebanyakan orang ngerti. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Orang ngerti fa'buduh. Fa'buduh iku nyembah. Nyembah iku wajib, sing nyembah ketemu sing iki lho sing gak patek dibahas. Padahal sudah dikatakan sejarah kisah Nabi Ibrahim, ini wajah tu wajhiya, caranya nyembah harus menghadapkan wajah ruhmu kepada wajah Allah. Berhubung wahyu kalimat dinut tauhid kita tolak. Ya ora iso, Bos. Wong basirohnya iku kuru-kuru. Ya sing kuat, ya sing basariyah iku getot fitness mangane oleh. Banting. Iki lho sing dikhawatirkan Kanjeng Nabi, besok iku umatku akan mengalami peperangan yang amat berat daripada perang Khandaq, Uhud, perang Badar. Itulah merangi hawa nafsu. Anggite gampang Pak melepas keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan, mboten gampang. Ora iso selama jenengan gak dapat wahyu. Kalau dapat wahyu baru iya. Ikilah maksudillah haula wala quwata illa billah. Wis anteng nek wis mriku. Mboten kemrungsung. Ati jenengan akhirnya tidak mudah dengan pengaruh gebyarnya dunya, mboten mudah. Mboten mudah. Bapak Ibu hadirin, jadi di dalam ruhaniyah itu Allah nyandangi sifat loro. Di dalam sifat loro ada 4 dulur. Iku kemana-mana sampen astoh, sampen bawah. Waktu sholat iku ya sampen gawa. Waktu njoboni sholat ya sampen gawa, sampen bawah. Tinggal yang menang yang mana? Yang mana? Tergantung. Bahasa nafsu terjemahan dari iblis. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu-satunya makhluk pada saat itu yang disebut jenenge Ajazil iku gak setuju apabila Allah menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Gak setuju, Pak. Karena apa gak setuju? Endingnya itu nanti ono sing nyaingi. Oh, jelas toh? Wis dadi Nabi Adam, seluruh malaikat wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hanya satu Ajazil sing gak gelem sujud atas perintah Allah. Karena apa?
Allah dawuh, iblis, apa yang menjadikan penghalangmu kau tidak mau menjalankan perintahku ini? Jawabannya sederhana, Pak. Luwih apik kula katimbang Adam. Jenderal kok dikongkon sujud nang kopral. Ketemu ning akal mboten? Mboten ketemu. Jenderal kok merguru nang ngene kopral. Mboten ketemu, Bos. Mestine sing DP kopral nang jenderal. Dibalik, Pak. Nyun sewu. Sebab apa kok dhek ana rumangsa luwih apik abawas takbar wa kana minal kafirin. Ada takabur, Pak. Karena merasa dirinya yang luwih alim. Contoh, kalau saya luwih apik, luwih alim katimbang jenengan, apa bedane klason ambek ora enek bedane, yaiku iblis sing ketok sawang meripat dohiri. Kalau iblis klason. Saya rumangsa luwih alim katimbang jenengan, luwih ngerti. Saya merasa lebih berpangkat daripada jenengan, luwih apik ibadahi daripada jenengan, luwih sugih katimbang jenengan. Ya iki Pak iblis, gak usah ado-ado goleki metu iblis sing alus-alus, ana iblis sing bangsa kasar. Allah. Bapak Ibu, mengapa disebut jiwa? Kok gak ruhai? Kok ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kok gak nafsu itu disebut ruh? Karena diri kita itu masih belum fitrah. Karena diri kita tinggalkan Allah berpuluh tahun. Akhirnya dipanggil Allah. Lah Allah memanggil ini, Pak, posisi jenengan kali kula sifat basiroh iku wis ketok lemu. Karena di situ jenengan menerima wahyu. Akhirnya jenengan purun balik. Purun balik. Makanya di ayat itu kan ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun, alladzina amanu, banyak itu. Jenengan harus paham mengapa amanu kok dipanggil. Contoh iki arepe poso. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kok sing diceluk wong sing iman? Sebab iman sampean kali kula sik durung bener. Nek imane wis iksan ya gak mungkin, Pak. Dipanggil-panggil gak mungkin. Sama. Kok jenengan wis mlebu bali gak mungkin disuruh ke bali. Kok jenengan iki sudah kembali kepada Allah, jenengan iki gak mungkin dipanggil kembali. Jadi jiwa di situ dikatakan jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, itu karena masih ada keakuan diri. Nanti dikatakan ruh itu harus fitrah. Fitrah, ruh itu fitrah. Mengapa disebut ruh itu fitrah? Karena sudah terlepas dari keakuan diri. Sehingga mengapa disebut mutmainnah artinya anteng. Mengapa dia dikatakan damai anteng? Karena dia purun mau kembali dan bertemu Allah. Otomatis rodiyata mardiyah syaratin jenengan ikhlas, ridho, lepaskan diri segala hal apa yang waktu dulu kita aku-aku. Akhirnya fadhuli fi ibadi wadhuli dimasukkanlah jenengan golongan ahli syuhud kekasih Allah yang ada di surga. Nek kita ngomong bahasa surga secara syariat kan besok, Pak ya. Bidadari niku baito mari dinggo esuk sore perawan maneh. Sore dinggo esuk perawan maneh. Bayangane lho. Terus lungguh yo intan mutiara. Gak ngono, Bos. Hakikate iku atimu. Nek atimu wis tinggalkan selain Allah, damailah dirimu. Damainya hati disebabkan ala bidzikrillahi tatmainnul dzikir. Sadar. Kesadaran penuh kalau kita itulah maujud. Kesadaran penuh kalau kita makhluk itu tidak punya apa-apa.
semuanya Allah. Begitu. Ye. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Kula nderek tanglet saderenge tilem pun kula ten tajali. Di dalam mimpi kula niku mimpi kepanggih kali jenengan. Di dalam mimpi kula jenengan kengken minum air tebu ireng niku. Maksudipun mimpi minum tebu ireng niku napa, Gus? Niku mawon. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tebu ireng. Apa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni. Jenengan iki diaturi Allah supaya nderekake ajaran Rasulullah ini. Mengapa harus tebu ireng? Iki nek kula eling jamane ilmu sejati, tebu iku tetepe kalbu. Tetepe kalbu iku piye? Tetep ati sampean tidak ada, gak goyah yang sampean imani ya Allah ini. Urip iki. Dadi kalbu iku kok netepno imane mung dateng Gusti Allah. Ada salat yang namanya subutul iman. Salat sunnah tetepe iman. Tapi sayang sedikit. Wahyu la ilaha illa anta wa ana tidak kita terima. Ya ngomong tok ning ora nglakoni. Jasmani nglakoni, rohani ndak. Laksana orang, son ngarepmu iku ana welus. Ana mikir kaspe. Ojo didelok tok son pangan. Tak delok tok. Bagaimana mungkin saya bisa merasakan kebenaran ini? Ya kudune dipundhut ya. Terus didahar. Sik kan di daerah diguyu-guyu. Jenengan kat wau. Aku mau meraktekno tok wis diguyu. Ben. Harus di situ. Makanya mengapa Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi wa mahum bimu'minin, banyak orang lesannya mengatakan beriman pada Allah. Tapi aslinya wa mahum bimu'minin tidak. Muhammad, umatmu banyak yang mengatakan beriman seperti kau yang kau ucapkan amantu billah wa minan nasi may yaqulu amanna billah, tapi sebetulnya tidak beriman hatinya. Ya ini faktanya. Faktanya seperti ini. Sehingga mengapa sampai ikut diberikan Allah ayat meminum air dari tebu hitam. Niku nek nggen kula tebu tes Pak jenenge. Cokotane mboten alot, rasane manis. Dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Karena apa? Nggih nyuwun sewu, nek cara saiki digetes ya dicolong arek-arek ngono. Digawe model tebu sing alot tapi menghasilkan banyak. Tetapkan kolbu sampean. Kita akan bisa menetapkan kolbu ini hanya beriman pada Allah kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, pasti kau akan dijadikan sebagai kekasihnya. Mengapa jenengan kok dijadikan kekasihnya? Karena cinta ruhaniyah tadinya terhadap selain Allah kita lepaskan dengan cara kita kholwat. Baru lepas dengan sendirinya diterima oleh Allah. Terus bagaimana kesalahan kita? Syirik secara ruhani, dosa secara jasmani. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni. Gedhe kaya apa dosa sampean sing ana hubungane jasad nyun sewu. Sak umur iku molimo ora tau leren. Jasad lho nggih. Molimo enggak pernah berhenti. Jangankan sebesar apapun dosa yang berkenaan dengan jasmani, dosa secara rohani syirik pun itu diampuni Allah. Loh. Surat Ali Imran ayat 31. Jikalau betul-betul jenengan ngikuti Rasulullah, tidak hanya syariatnya tapi juga hakikatnya. Cuman yang membuat kami itu prihatin.
Banyak umat Islam hanya ngiblat syariat tok. Tapi ruhaniyah hakikatnya tidak. Ngaku-ngaku sebagai umat roh. Nggih, mohon maaf, saya prihatin. Bagaimana Rasulullah ketika dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadikanlah syariat sebagai hakikat, dengan begitu akan menjadi makrifat kau. Lihatlah bagaimana ketika saat aku sholat. Iku bahasa sholat. Gak mung jasad tok bos. Beliau itu ruhaniyahnya itu mengikuti kakek moyangnya yaitu Nabiullah Ibrahim. Apa ini wajah tuas? Iya. Lilladzi fatara samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau ruhaniyahmu sudah jatuh pada wajah Allah, inilah yang disebut wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti nek sampean salat iku mau wis ilang, wis fana keakuan diri, itulah orang yang sudah bebas dari golongan menyekutukan Allah.